Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan PTS dengan baik. Nah sekarang hari ini kita akan belajar mengenai buku tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 tentang benda-benda di sekitar kita. Kita lanjut ya. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan benda? Ada yang sudah tahu? Ya, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang ya teman-teman, seperti manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Nah, benda-benda itu juga dapat ditimbang ya teman-teman. Nah, bagaimana sih caranya kita membedakan benda dengan bukan benda? Nah, di sini ada cahaya. Nah, cahaya, apakah cahaya termasuk benda? Selanjutnya, panas. Nah, panas ini apakah termasuk benda? Udara. Udara termasuk benda tidak? Ya, cahaya, panas, dan udara bukanlah benda karena dia tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Nah, benda ini ciri-cirinya yaitu dia dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Nah, sifat fisiknya itu diantaranya seperti ukuran. Nah, ukuran benda yang ada di sekitar kita kan berbagai ukuran ya teman-teman. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang panjang, dan ada yang juga pendek. Selanjutnya yaitu benda itu dia memiliki bentuk. Ya, kan bentuk berbeda-beda ya, seperti pada gambar di bawah ini. Ada yang bentuknya lingkaran, ada yang bentuknya segitiga, ada yang bentuknya persegi panjang, ada yang juga bentuknya persegi atau kotak. Nah, benda ini juga memiliki fisik warna. Selain ukuran dan bentuk, benda juga mempunyai warna khas yang sesuai dengan kriteria benda. Gitu ya teman-teman. Jadi benda itu dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya, yaitu sifat ukuran, bentuk, dan warna yang kita bisa lihat secara nyata. Selanjutnya, nah mari kita lihat dari gambar-gambar ini. Apakah kalian tahu benda ini terbuat dari apa? Ayo, ada yang sudah tahu? Ya, benda ini terbuat dari kayu. Di antaranya seperti meja, kursi, lemari. Nah, ini terbuat dari kayu. Nah, kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan loh teman-teman, seperti patung dan figura. Nah, kalian tahu gak kayu berasal dari mana? Ya, kayu berasal dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Nah, menebang pohon ini tidak sembarangan loh teman-teman. Kita menebang pohon harus dengan sistem tebang pilih. Mana yang harus kita tebang dan mana yang harus kita tidak boleh. Ya, jadi pohon yang sudah tua, yang bagus itu boleh ditebang. Nah, kalau pohon yang masih kecil tidak boleh ya teman-teman. Itu akan merusak tumbuhan dan merusak hutan juga. Karena apa? Fungsi hutan itu untuk menyerap air hujan. Karena kan di hutan itu banyak pohon-pohon besar. Coba kalau kita menebang pohon dengan sembarangan, nah itu akan menyebabkan bencana. Di antaranya akan bencana banjir, longsor, dan sebagainya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Kebutuhan kita menggunakan kayu ya teman-teman. Nah, kenapa semua dari benda-benda itu terbuat dari kayu? Kenapa ya? Karena kayu memiliki keunggulan atau kelebihannya, yaitu mudah dibentuk. Dan beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan lama
sampai puluhan bahkan ratusan tahun loh teman-teman. Namun, kayu juga memiliki kelemahan, yaitu karena berbahan dari kayu, dia tidak tahan api, mudah terbakar. Bahkan ada yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Nah, teman-teman, selain benda yang terbuat dari kayu, nah kayu ini juga dapat digunakan untuk membuat alat musik loh. Nah, alat musik ritmis adalah merupakan alat musik yang tidak dapat membunyikan nada-nada tertentu, melainkan hanya dimainkan sebagai sebuah pengiring irama atau pengatur tempo lagu. Jadi, musik ritmis itu dia tidak mempunyai nada ya teman-teman. Dia hanya membantu untuk pengiring irama, seperti alat musik di bawah ini. Dapat dipahami? Ya, selanjutnya ada tugas buat kalian. Kalian mengerjakan modul tematika pada halaman 4, 6, dan 8 ya teman-teman. Kalian kerjakan dengan baik. Setelah itu langsung dikirim ke Miss, difotokan. Miss tunggu sampai maksimal jam 7 malam. Oke? Terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.